Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Hari-hari ini memang ada satu ide yang mempengaruhi sebagian anak muda yang diistilahkan dengan sebutan child free atau bebas anak atau tidak mau punya anak atas kemauan sendiri. Sebenarnya seperti ini sudah lama ya. Di dunia barat itu beberapa perempuan memang maunya seperti itu. Kalau ini muncul di dunia barat, maka ini wajar sebenarnya. Karena mereka memang nggak kenal akhirat. Tujuan utamanya adalah kenikmatan duniawi. Jadi mereka yang dikejar memang kebahagiaan di dunia ini. Mereka menganggap gagal hidup ini kalau nggak bisa bahagia. Dan mereka menganggap berhasil, sukses, itu definisinya kalau bahagia di dunia ini. Makanya nggak usah heran jika banyak muncul ungkapan-ungkapan seperti wanita juga berhak bahagia. Hal-hal semacam ini sebenarnya sudut pandangnya adalah karena dunia dijadikan sebagai tujuan utama. Ini akhirnya menjadi sudut pandang pada banyak keputusan. Mulai keputusan cerai, keputusan putus dari pacar, keputusan tidak punya anak, sampai masalah kerja dan tidak kerja, itu sudut pandangnya adalah ini. Mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dalam kehidupan. Padahal pandangan semacam ini, nggak usah agama pun sebenarnya tampak kebatilannya. Karena nggak bisa menjelaskan banyak fenomena hidup ini. Kalau memang manusia itu tujuan utamanya adalah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, maka itu tidak adil. Kenapa nggak adil? Ada banyak manusia yang diciptakan, ya, ada banyak manusia yang ada dalam keadaan sudah menderita sejak hidup, sejak awal lahir. Orang-orang yang cacat misalnya, apakah dia punya kesempatan yang sama dengan yang tidak cacat? Oke, hari ini ada beberapa kebijakan, ada beberapa undang-undang, beberapa ide untuk menyamakan cacat dan tidak. Tapi dalam kondisi tertentu tetap beda, itu tidak bisa. Karena ada beberapa bidang kehidupan tertentu yang membutuhkan orang normal. Tidak mungkin orang pincang diterima di tentara misalnya. Logis nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang cacat buta mata misalnya masuk di dunia kelistrikan yang butuh membedakan warna kabel misalnya. Kalau sampai nggak bisa membedakan, bahaya itu. Ada orang-orang dilahirkan dalam keadaan nggak punya tangan, nggak punya kaki, buntung misalnya. Ada orang dilahirkan dalam keadaan dempet dengan saudaranya, sehingga seumur hidup harus kemana-mana bersama-sama. Yang semacam ini punya kesempatan yang sama nggak untuk menikah? Punya kesempatan yang sama nggak untuk berbahagia dengan suaminya? Tidak. Jadi ide mengejar kebahagiaan duniawi itu tidak adil. Secara rasional saja, aku agama. Tidak adil dan tidak bisa menjelaskan banyak fakta dan fenomena kehidupan. Ya. Jadi itu asasnya sebenarnya yang harus kita pahami, mengapa muncul pemahaman semacam itu. Yang kita sayangkan adalah ketika pemahaman ini kemudian masuk di kepala orang-orang muslim, terutama muslimah-muslimah. Sudah kudungan, terus child free misalnya. Itu kan ya miris banget ya, kita sedih. Kok bisa pakai hijab, terus pahamnya ngikuti orang barat. Ini ada yang salah ini. Dari sisi pendidikan ada yang salah. Oke. Saya akan menunjukkan beberapa hal terkait dengan ide ini, kekeliruannya secara rasional maupun secara dalil. Singkat saja saya sampaikan, inti-intinya saja. Saya akan menunjukkan 3 argumentasi rasional, dan sisanya adalah argumentasi-argumentasi secara syar'i, supaya kita tahu bahwa ide ini tidak layak untuk meracuni pikiran seorang muslim. Argumentasi yang pertama, mengapa ide ini adalah ide yang batil? Argumentasi yang pertama adalah argumentasi eksistensi. Maksudnya bagaimana? Eksistensi manusia sendiri itu adalah ada karena ada pernikahan. Dan bukan hanya pernikahan, tapi juga ada kehamilan. Kehamilan, lalu kemudian terjadi kelahiran, muncullah. Jadi orang-orang yang memilih child free itu sesungguhnya dia itu ada juga karena ada orang tua yang pengen punya anak. Seandainya orang tuanya berpikiran seperti dia nggak akan hadir.
dia nggak akan muncul dia. Ya, jadi eksistensi manusia itu menunjukkan bahwa ide child free itu bertentangan dengan fitrah manusia. Orang yang mengikuti paham ini, kalau diikuti dan menginfeksi semua orang, akibatnya bisa musnah. Musnah spesies manusia ini. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Argumentasi kedua adalah fisik manusia. Fisik wanita. Allah itu telah menetapkan fisik seorang perempuan itu disiapkan untuk menjadi seorang ibu. Coba perhatikan. Mengapa Allah membuat rahim bagi wanita? Itu buat wadah apa? Ya juga bagaimana Allah membuat, mohon maaf, payudara pada dada. Itu kan untuk menyusui bayi. Kenapa panggulnya dibuat lebar oleh Allah? Berbeda dengan lelaki yang sempit panggulnya. Kenapa wanita oleh Allah dibuat lebih tahan, lebih sabar menyimpan perasaannya. Yang itu semuanya memang diperlukan oleh seorang wanita saat dia untuk menjadi seorang ibu. Jadi wanita yang tidak ingin punya anak, bukan karena sesuatu yang syar'i, itu semata-mata tidak ingin punya anak, semata-mata biar bahagia di dunia ini, itu mengingkari fitrahnya sendiri. Itu sama seperti beli iPhone terus dibuat ganjil pintu. Fungsional ya, semacam itu. Di HP itu kan ada fungsinya dong. Semua hal yang diciptakan di dunia ini itu kan ada manfaatnya, ada fungsinya. Kalau orang membeli HP untuk komunikasi, bukan untuk membuat produk-produk yang berguna dan semua fungsi HP yang lain, tapi malah dibuat ganjil pintu. Ya itu bisa memang buat ganjil pintu, tapi kan tidak bijaksana, gitu ya. Maka kalau seorang wanita mengingkari fitrahnya ini, dia mengingkari fitrah penciptaan fisiknya yang diberikan Allah kepadanya. Ini argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga adalah argumentasi yang terkait dengan siklus manusia. Bagaimana siklus manusia itu? Sudah fitrah manusia, bahwa manusia itu ketika dia itu lahir, dia berada dalam kondisi lemah. Lalu lama-lama dia kuat setelah diasuh oleh orang tuanya. Lalu kemudian menjadi mandiri. Dia bisa mencari makan sendiri, bisa mengurusi dirinya sendiri, bahkan bisa mengurusi orang lain. Tapi pada satu titik tertentu, maka dia akan semakin melemah lagi. Begitu dia usia 40 tahun, maka sudah mencapai puncak dari seluruh perkembangannya itu, secara fisik maupun mental, secara emosional. Maka setelah usia 40 tahun semuanya akan menurun, fisiknya semakin menurun, kemampuan intelektualnya menurun, semuanya menurun sampai pada satu titik dia akan menjadi tua sehingga butuh diasuh. Nah, salah satu hikmah adanya anak itulah yang nanti akan gantian mengasuh orang tuanya pada saat orang tuanya itu menjadi tua. Nah, orang yang memilih tidak punya anak bagaimana? Siapa yang ngasuh itu? Karena dia mau tua sendirian, mati sendirian. Ini hal yang paling akan disesali oleh orang-orang yang memilih child free. Benar. Sekarang mungkin belum, kalau masih muda mungkin masih masa senang-senang belum terasa itu. Begitu usia 50 tahun sudah mulai terasa itu. Melihat tetangga kanan kiri teman semuanya bergembira, berbahagia, dengar celotehan bayi, bergembira bagaimana melihat anak-anak yang jadi besar, kemudian menikah, punya cucu. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang memilih nggak punya anak. Apalagi kalau sudah tua banget. Saya sudah ketemu banyak orang yang tua-tua. Rata-rata masalah problem terbesar mereka adalah dua hal. Pertama, tidak punya kegiatan. Yang kedua adalah tidak punya teman. Ini dua hal yang paling merisaukan orang-orang tua. Betapapun masa mudanya dia terkenal, meskipun masa mudanya dia adalah
seorang pejabat besar misalnya, punya jabatan tinggi, dia orang yang dielu-elukan di masa mudanya misalnya, begitu sudah tua, sudah gak ada yang peduli padanya, dia akan mengalami dua masalah ini, yakni masalah tidak punya kegiatan dan masalah kesepian. Makanya lihat itu orang-orang pensiunan, orang-orang yang sudah bingung mencari kegiatan, akhirnya ya sudah ikut, yang penting ramai bareng-bareng begitu, dia nggak nganggur. Ini masalah yang dialami oleh manusia. Terus masalah kesepian, karena kesepian biasanya orang-orang yang sudah masa-masa pensiun, sudah tua itu senang kemana-mana itu. Nah, kalau sendirian di rumah sepi, ya ada teman ngobrol, nggak enak sama sekali. Ya, orang-orang yang seperti itu paling bagus nasibnya yang nggak punya anak itu adalah ya asuh di panti jompo, itu sudah paling bagus itu. Bayangkan kalau panti jompo itu seperti apa kondisi. Ya, kondisi yang terburuk adalah dia sakit sendirian, mati sendiri. Kebahagiaan yang dia dan namanya pernikahan itu tidak bisa dijamin langgeng. Siapa yang menjamin bahwa suaminya atau istrinya yang selama ini menjadi partnernya untuk berprinsip free child free, siapa yang menjamin bahwa dia itu tidak akan meninggalkan dia? Nggak ada yang jamin. Hati manusia bisa berubah terus. Bagaimana kalau kemudian suatu saatnya berubah, yang dulu awalnya cinta kemudian nggak cinta? Bagaimana kemudian jika selingkuh? Bagaimana jika kemudian menceraikan? Lengkap sudah penderitaannya kalau seperti itu. Padahal dia sudah merasa bahwa pasangan itu adalah segalanya yang mendukung kebahagiaan yang dia kejar selama ini. Jadi siklus hidup manusia itu secara fitrah mengharuskan orang itu secara alami perlu anak. Kampung-kampung, desa-desa, itu masih banyak orang yang punya motivasi membesarkan anak itu, harapannya nanti kalau sudah tua nanti ada yang merawat saya. Begitulah, karena itu fitrah orang secara rasional namun seperti itu. Meskipun kalau kita bicara dalam konsep Islam tetap salah ya, seperti itu salah. Tapi fitrah manusia memang begitu. Yang nggak punya anak pun karena mandul misalnya, maka dia akan ngangkat anak. Harapannya apa? Biar nanti kalau sudah tua ada yang ngopeni, kan begitu. Nah yang nggak punya anak itu siapa yang mau diharapkan untuk ngopeni? Ya, ini tidak argumentasi secara rasional. Ini nggak perlu agama pun bisa disampaikan ya, argumentasi rasional. Nah sekarang kita akan fokus ke ini. Sikap Islam, ya, bagaimana memahami semacam ini? Memahami gagasan tidak ingin punya anak. Jawaban singkatnya adalah orang yang tidak ingin punya anak tanpa alasan syar'i, hanya semata-mata karena ingin bersenang-senang dalam hidup ini, maka sesungguhnya sikap semacam ini bertentangan dengan banyak sekali. Saya akan menyebutkan beberapa di atas. Di antaranya pertama, ada hadis yang mengatakan bahwa seorang anak itu bisa menjadi amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu mati, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 jurusan. Apa itu? Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah waladun salihin yad'ulah, anak soleh yang akan mendoakannya. Terputus nanti begitu mati, sholat sudah terputus, nggak mungkin lagi sholat. Puasa kita sudah nggak mungkin lagi, haji sudah nggak mungkin lagi, sedekah biasa sudah nggak mungkin lagi, zikir sudah nggak mungkin lagi, terputus amal sudah. Tapi ada 3 jurusan yang membuat amal manusia terus mengalir, terus ada. Tapi menyebutkan satu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bagaimana? Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus ada meskipun orang itu wafat. Nah, ini dicontohkan para ulama, terutama sekali adalah wakaf.
Nah, orang misalnya mewakafkan tanah, dibuat masjid. Selama masjid itu dipakai, terus berpahala itu, mengalir terus pahalanya. Kalau zaman dulu misalnya mewakafkan Quran, karena Quran zaman dulu itu tidak dicetak tapi ditulis tangan, maka orang kalau menulis tangan atau membeli Quran yang ditulis tangan kemudian diwakafkan di masjid, maka menjadi amal jariah selama Quran itu masih ada. Makanya sampai hari ini itu kan ada berita rekening atas nama Utsman bin Affan. Pernah dengar ya? Pemerintah Saudi itu membuka rekening khusus atas nama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena sedekah beliau itu terus ada sampai hari ini, mengalir terus. Dan itu tidak bisa dipindahkan ke yang lain karena menghasilkan terus. Itu berkahnya Islam. Itu sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan. Seperti misalnya seorang ulama mengajarkan tata cara sholat, terus dipakai tata cara sholat tersebut. Itu amal jariah begitu. Coba diingat-ingat antum dulu itu bisa sholat itu yang ngajari siapa? Itu amal jariah dia itu nanti yang antum pakai sampai hari ini. Coba diingat-ingat siapa yang ngajari antum bisa baca Quran alif ba ta sampai bisa lancar. Itu amal jariah selama antum membacanya, amal jariah terus itu. Ya, di sini bisa terlihat ya keutamaan ngajari ilmu-ilmu semacam itu. Jadi amal jariah. Semua ilmu agama itu, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sirah, ilmu pembersihan jiwa, pokoknya semua ilmu agama yang dimanfaatkan itu menjadi amal jariah selama dipraktikkan. Dan kalau diajarkan lagi ke orang lain, maka yang pertama masih dapat bagian. Saya kita bayangkan ya, seperti apa pahalanya Rasulullah yang mengajarkan pertama kali, yang umatnya jutaan, miliaran sampai hari ini melaksanakan ajaran Nabi, yang ajarannya tersimpan rapi dalam kitab-kitab hadis. Luar biasa pahala Nabi. Makanya Rasulullah itu pahalanya dikatakan dalam Al-Quran, wa innalaka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mendapatkan pahala yang tidak terputus. Terus mengalir. Kalau benar-benar Rasulullah itu paling tinggi. Nah, jadi yang ketiga adalah waladun solehin, yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi orang tua kalau punya anak yang saleh, maka setiap anak saleh itu berbuat kebaikan, orang tuanya dapat bagian. Ini untungnya. Jadi nggak ikut amal tapi dapat bagiannya. Itu yang luar biasa. Kok sampai seperti itu? Iya, karena anak pun itu juga ada peran orang tua sehingga dia bisa beramal seperti itu. Anak bisa sholat, itu kan kalau orang tua tidak menafkahinya, kan nggak mungkin bisa sholat. Anak bisa haji, nggak mungkin bisa haji kalau orang tua tidak mendukungnya. Karena kan orang tuanya jahat, begitu lahir langsung dilemparkan ke tempat sampah misalnya, ya akhirnya nggak bisa beramal anak tersebut. Seperti Imam An-Nawawi misalnya. Imam An-Nawawi itu luar biasa peran orang tuanya. Orang tuanya bukan ulama. Imam An-Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in An-Nawawiyah itu bukan ulama orang tuanya. Ayahnya itu pedagang biasa. Tapi luar biasa dukungannya ke anaknya. Amal orang tuanya itu adalah yang paling penting. Ayahnya itu tidak pernah mau ngasih makanan yang mengkhawatirkan dari sisi kehalalannya kepada anak. Jadi An-Nawawi itu selalu dijamin halal. Ambil dari hasil tangannya. Ayahnya tidak hafal Quran, tapi An-Nawawi diserahkan kepada seorang guru menghafal Quran. Ya, usia mungkin sekitar 10 tahun, sekian 11 tahun hafal Al-Quran. Terus itu sudah usia kuliah seperti antum semua ini, usia sekitar 18 tahun dibawa ke Damaskus. Di sana dipondokkan istilah. Itu peran orang tuanya seperti itu, dan hari ini luar biasa manfaat ilmu An-Nawawi. Kalau antum belajar ilmu apapun itu akan sering mendengar kutipan An-Nawawi berkata, An-Nawawi berkata. Itu menunjukkan betapa manfaatnya ilmu yang diajarkan. Dan orang tuanya seperti itu dapat.
Dari mana dapat peluang itu? Ya. Kalau orang nggak mungkin punya anak, dari mana dapat peluang? Amal jari. Jadi bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan yang menjelaskan tentang keutamaan orang memiliki anak saleh yang bisa menjadi amal jariah. Yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa gagasan tidak punya anak itu bertentangan dengan dalil adalah perintah Rasulullah untuk memilih istri yang subur. Jadi Rasulullah itu menganjurkan menikah. Pertama harus dipahami itu. Rasulullah itu menganjurkan menikah. Banyak hadis Nabi yang memerintahkan untuk menikah. Jangan membujang. Kalau sampai hidup membujang, maka kata Nabi itu laisa minna, bukan golongan kami. Yang sengaja hidup membujang dan tidak mau menikah, itu kata Nabi tidak termasuk golongan kami. Nabi begitu. Lalu saat memilih istri, perintah Rasulullah apa? Beliau mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Ini kriteria istri yang diperintahkan dicari Rasulullah itu adalah al-wadud al-walud. Wadud itu jamak dari kata bentuk mubalaghah dari kata wadda. Wadda itu bermakna menyayangi. Di kriteria istri yang dicari itu adalah yang penyayang, yang sayang anak. Ya. Nah ini kan berarti menunjukkan wanita-wanita dengan prinsip child free itu kan sudah tersortir ya. Nggak masuk di sini, dia nggak pengen punya anak, loh. Ya, nggak masuk. Nah, dia memerintahkan bahwa nyari istri itu yang penyayang terhadap anak terutama. Kalau dia bisa menyayangi anak, maka potensinya menyayangi suami juga ada. Terus penting juga di sini adalah sifat kedua al-walud. Al-walud itu adalah bentuk mubalaghah dari kata walada. Walad itu melahirkan. Walud itu maknanya yang gampang melahirkan. Berarti mudah hamil maksudnya. Maknanya apa berarti? Subur, gitu ya. Jadi kriteria wanita yang dipilih, diperintahkan Rasul itu adalah subur. Sampai sini mungkin nanti ada pertanyaan. Saya kok pernah mendengar Nabi itu memerintahkan mencari istri dengan 4 kriteria. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena posisi sosialnya, dan karena agamanya. Terus Rasulullah memerintahkan, pilihlah yang beragama. Apakah hadis tadi itu beda dengan ini? Iya, saya katakan beda. Gitu ya. Hadis tadi itu memang ada betul. Jadi kriteria wanita itu memang nggak hanya satu hadis ya. Kriteria istri yang diperintahkan nggak hanya satu hadis, itu poin penting. Di hadis yang tadi, yang wanita di tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena empat alasan itu Rasul menekankan pilihlah yang baik agamanya. Karena kalau enggak, taribat jihad, kamu yang akan sengsara. Maksudnya, kalau kamu milih wanita karena kecantikannya, kamu nanti akan sengsara. Kalau kamu milih wanita karena kekayaannya, kamu akan sengsara. Kalau kamu milih wanita karena status sosialnya, kamu akan sengsara. Tapi kalau kamu memilih wanita karena agamanya, maka kamu akan bahagia. Itu rekomendasi Nabi begitu, memang betul. Itu fokusnya ke agama. Nah, yang saya terangkan ini adalah fokus ke fitrah seorang wanita. Itu perintahnya adalah Rasulullah itu menganjurkan pilih istri yang al-wadud al-walud, yang subur, yang gampang hamil. Gimana bisa tahu bahwa seorang wanita gampang hamil? Ya gampang saja. Zaman sekarang itu cukup dilihat satu, haidnya teratur apa tidak. Wanita yang haidnya teratur itu lebih besar peluang hamilnya daripada yang tidak teratur. Yang kedua, lihat saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya banyak, berarti termasuk gen subur. Kan gampang, Pak? Gitu. Kalau usah testing, nggak mungkin di testing. Jadi harus diperhatikan semacam itu.
subur. Perintahnya subur. Tapi ini bukan bermakna haram menikahi wanita mandul ya, enggak. Ini anjuran. Sebelum ditanyakan mungkin langsung saya jelaskan. Jadi ini tidak bermakna haram menikahi wanita mandul karena mandul sendiri kan takdir Allah. Ya, tidak mungkin dong wanita kemudian dia itu dikucilkan karena kemandulan. Ada beberapa wanita oleh Allah diuji dengan mandul. Cuma kalau di sisi prioritas perintah Nabi adalah yang subur. Sehingga Nabi menjelaskan hikmahnya apa? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena nanti aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Salah satu hikmahnya begitu. Umat Islam itu diminta Nabi jumlahnya banyakin, gitu ya. Nanti pada hari kiamat, nah Rasulullah nanti akan membuat di hadapan para nabi itu umatnya menjadi paling banyak yang sehingga menjadi penghuni yang paling banyak juga. Begitu. Ini, ya, oke. Ada lagi satu hadis yang menguatkan ini. Apa itu? Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mendapatkan seorang wanita yang parasnya cantik. Wa innaha la talid, tetapi dia itu tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Afa atazawwajuha, kata Nabi, apakah boleh aku ini menikahinya? Jawaban Nabi, janganlah. Lalu kemudian di waktu yang lain Rasulullah didatangi lagi lelaki yang tadi. Masih sama pertanyaannya. Oh Rasulullah, gini loh, aku tuh sudah nyari perempuan berkali-kali, terus ini dapat cantik dia, cuma kelemahannya dia mandul. Gimana? Boleh nggak saya nikahi? Kata Nabi, lah, tetap tidak boleh sama Nabi. Sampai ketiga kali, akhirnya Rasul mengatakan, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umat. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di depan umat-umat. Ya. Jadi seakan-akan Nabi itu mengatakan, kalau kau dapat perempuan cantik, tapi dia mandul, lebih baik jangan. Cari misalnya kualitas kecantikannya di bawahnya, tapi dia subur, itu lebih baik bagimu, gitu ya. Jadi itu dalil yang menguatkan bahwa Rasulullah itu memang ingin umatnya itu punya anak yang banyak bahkan. Dan dijamin kalau sudah urusan rezekinya itu nggak usah takut, Allah tidak akan memberi rezeki karena jaminannya memang banyak di dalam Al-Quran. Oke. Dan yang lain adalah hadis tentang ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi dalam hadis Nabi itu ada Rasulullah itu menjelaskan tentang ciri-ciri wanita penghuni surga. Apa saja itu ciri-ciri wanita penghuni surga itu? Masih mirip dengan hadis yang saya jelaskan tadi. Sifat yang pertama adalah al-wadud, penyayang tadi. Kenapa? Kok ini dijadikan ciri wanita penghuni surga? Karena wanita yang punya sifat penyayang, itu maksudnya kan dia itu akan menjadi seorang ibu yang baik. Nah, seorang ibu yang baik, itu berarti amalnya banyak ke anaknya. Saat ini mungkin antum ketika belum punya anak, terutama yang perempuan, masih belum bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mendidik anak. Uji betul itu. Uji betul. Pada saat baru lahir, itu siklus bayi itu terbalik dengan orang dewasa. Terbalik bagaimana? Paginya tidur, siangnya tidur, malamnya bangun. Itu kan menguji banget ya. Menguji banget. Jadi saat mestinya orang tidur, dia malah bangun. Saat orang itu mestinya bisa mengasuh, dia malah tidur.
Sehingga banyak orang tua yang awal-awal bayinya itu lahir begadang semalam. Ini kalau ibu tidak punya sifat kasih sayang, susah menjalankan itu. Makanya seorang ibu yang penyayang dengan sabar bisa mengurus anaknya meskipun semalaman. Apalagi jika anaknya lebih dari satu. Jika anaknya 2, 3, 4, Masya Allah, amalnya sudah banyak. Makanya hanya dari disebut dari di amal wadud ini sudah kelihatan amal seorang wanita itu sebanyak apa. Sehingga wajar kalau dia menjadi salah satu ciri wanita penghuni surga. Sifat yang kedua adalah walud. Walud itu maknanya sering melahirkan. Nah, wanita yang sering melahirkan itu kan beramal terus. Bagaimana amalnya? Mulai dari hamil. Hamil itu kan gak enak. Ada namanya istilahnya morning sickness. Jadi perasaan gak enak, sakit saat pagi hari. Muntah-muntah tiap pagi. Ini bisa dirasakan orang yang baru hamil. Muntah-muntah tiap pagi. Gak enak. Makan gak enak. Tidur gak enak. Lemah segala sesuatu. Mencium bau tertentu kadang muntah. Ini jadi amal dia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang menyusahkan anak Adam itu, kata Nabi, menghapus pahala, bisa meningkatkan derajat. Ya. Sampai kata Nabi, sampai kaki Anda tertusuk duri sekalipun, itu bisa menghapus dosa. Maka bayangkan bagaimana dengan orang yang susah karena hamil. Bawang tertusuk duri saja bisa dapat pahala, terhapus dosa. Gimana dengan susahnya karena hamil? Apalagi sudah menjelang melahirkan. Wah, itu namanya kontraksi rahim untuk melahirkan itu yang diistilahkan dengan istilah talq bahasa Arab atau his dalam bahasa medis. Di kontraksi itu sakit hampir tiap 5 menit 10 menit datang itu. Nah, saya pernah tanya seorang ibu yang baru melahirkan, gimana rasanya sakit saat mau melahirkan? Bilangnya bagaimana? Bilangnya itu rasanya sakitnya itu seperti dilepan. Dilepan itu kan haid ya. Rasa sakit rahim saat haid itu. Kira-kira 25 kali. Waduh, luar biasa. Sakitnya. Yang semacam itu kan berarti amal besar atau bagi seorang wanita. Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan kalau sampai wanita itu mati karena melahirkan, dia langsung tercatat sebagai mati syahid. Makanya wajar ya, Nabi mengatakan salah satu ciri wanita penghuni surga adalah al-walud. Walud itu maknanya banyak melahirkan. Ya. Nah, saya bacakan hadisnya ya, hadis riwayat An-Nasa'i yang saya terangkan tadi. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah al-wadudul walud al-a'udu ala zawjiha allati idha adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqulu wallahi la azuqu ghamman hatta tarba. Rasulullah bersabda, maukah kalian kuberitahu istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga? Dia adalah wanita yang penyayang, yang subur, yang banyak memberikan jasa kepada suaminya, yang jika menyakiti suami atau disakiti suami, maka dia akan datang lalu menggambit tangan suaminya, kemudian berkata, demi Allah, saya tidak bisa memejamkan mata hingga engkau menjadi ridho. Insyaallah. Ini ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau pengen tahu di dunia ini kayak apa sih kira-kira wanita yang penghuni surga, lihat ciri-ciri seperti ini. Yang nggak mau anak kira-kira masuk nggak di sini? Bisa, ya kan? Memang kalau tujuannya dunia ya gimana susah ya. Karena kalau tujuannya akhirat nggak mungkin punya pikiran kayak begitu ya. Karena nggak punya anak. Lawang yang nggak punya anak aja bingung gimana caranya punya anak. Yang ini dia bisa hamil, bisa normal dan sebagainya dikasih nikmat bikin besar oleh Allah kok ya mengutamakan kenikmatan duniawi daripada kebahagiaan di akhirat. Makanya saya lihat itu problemnya adalah problem kejahilan terhadap ajaran Islam. Saking seringnya melihat bahan-bahan yang dari barat, cara hidupnya orang barat. Mungkin sering melihat TikToknya orang barat, sering melihat Instagramnya orang barat mungkin. Yang mereka kan juga menyampaikan culture mereka, bagaimana pemikiran mereka, bagaimana budaya mereka, kebiasaan. Terpengaruh lama-lama kan begitu tuh. Mau baca Quran juga nggak ngerti artinya, mungkin begitu tuh. Baca artinya saja kok ya kadang masih nggak paham kan begitu. Sudah gitu juga malas mengaji. Akhirnya tidak
tidak tahu bagaimana ajaran Islam ini sehingga salah arah seperti itu. Nah, saya pandang gagasan itu hanya berpengaruh pada orang-orang yang memang jauh dari ajaran Islam. Makanya na'udzubillah min dzalik. Mumpung masih muda, seharusnya gunakan waktu sebaik-baiknya supaya tidak terpengaruh ajaran kafir. Zaman ini tuh zaman fitnah luar biasa. Saya lihat ya. Zaman fitnah luar biasa. Zaman medsos ini Masya Allah. Orang itu menyampaikan idenya begitu bebas. Dan orang yang ngakses juga demikian bebas. Kalau nggak punya frame berpikir sendiri, terpengaruh itu bisa salah arah. Ateisme sekarang begitu bebasnya menyebarkan ateismenya dengan media sosial. Sehingga orang juga dengan mudah mengakses pikiran-pikiran rusak semacam itu. Kemudian menjadi ateis gara-gara yang demikian. Ya, jadi ini. Ya, jadi itu. Itu adalah beberapa poin penting yang harus kita pahami, bahwa paham yang istilahkan sebutan child free itu bertentangan dengan Islam dan tidak sesuai dengan semangat amal yang diajarkan oleh Islam. Nah, tapi ada pengecualian ya. Ada misalnya bagaimana? Bagaimana hukumnya kalau misalnya orang tidak ingin punya anak karena membahayakan kesehatan. Ada ya beberapa orang kalau hamil itu malah bisa mati misalnya. Melahirkan itu resiko matinya menjadi besar misalnya. Nah, yang semacam ini jadi boleh. Boleh sebagai rukhsah, bukan hukum asal ya. Boleh sebagai rukhsah, boleh sebagai bentuk keringanan. Itu harus dijelaskan oleh dokter. Kalau memang hamil nanti bisa membuat bahaya bagi tubuh, maka boleh. Tidak. Ini juga beda kasusnya dengan kasus pengaturan kelahiran melalui KB dan sebagainya. Itu tidak masalah kalau mengatur kelahiran. Dibuat jaraknya 2 per tahun, 5 tahun, misalnya pertimbangan biaya pendidikan anak, atau pertimbangan biar istri awet cantiknya dan sebagainya, itu masih boleh. Kalau sampai anti anak, nah ini yang ekstrim semacam ini yang bertentangan dengan banyak dari itu yang harus dihindari. Oke, itu barangkali kajian pemicu dari saya dulu. Ya, barangkali kalau ada diskusi, ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu ya. Langsung saya kembalikan ke moderator kembali. Silakan. Baik Ustaz, Alhamdulillah banyak banget yang bisa kita dapat dan bisa kita ambil dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan, bisa langsung mengaktifkan fitur on mic-nya. Yuk, buat teman-teman yang kepo pengen tanya terkait materi-materi yang sudah dijelasin, bisa banget langsung on mic. Saya izin bertanya, Ustadz. Jadi kan dalam beberapa kasus itu sering ditemui pasangan suami istri itu kan udah menikah lama, terus ternyata tanpa diketahui sebelumnya itu si istrinya itu mandul gitu, Ustadz. Nah, lama kelamaan tuh biasanya pihak yang laki-laki itu menggugat cerai atau apa sebelumnya tuh kadang dimadu atau bahkan sampai ke perceraian gitu loh Ustadz. Itu kan padahal mandul itu kan nggak diharapkan oleh kita sebagai perempuan gitu. Nah itu sikap kita sebagai perempuan di pihak istri itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Baik, bagaimana kasusnya jika seseorang itu mandul, baru tahu mandul setelah menikah misalnya ya. Sikap seorang wanita yang bijaksana seperti apa? Menurut saya yang bijaksana adalah istri tidak menghalangi suami untuk menikah lagi. Ya, kenapa? Karena poligami memang halal dalam Islam. Itu termasuk solusi. Makanya di antara para ulama itu menjelaskan salah satu hikmah poligami adalah kasus suami istri saling mencintai. Mereka tuh saling mencintai banget. Tapi sudah berumah tangga sekian lama, gak punya anak. Sementara fitrah orang jelas pengen punya anak. Di samping sesuai fitrah, itu juga menjadi amal dia dan akan menjadi amal jariah untuk dia, gitu ya. Nah, ketika gak punya anak, mau menceraikan istri yang dicintainya itu kok kayak gak tega, begitu. Tapi kalau terus-terus seperti itu kan gak punya anak sampai tua.
Nah, bagaimana solusinya? Solusinya poligami. Istri tidak dicerai, suami juga bisa punya anak dari istri yang lain. Gitu ya. Jadi memang ya istrinya memang harus berbesar hati, betul memang eh, tidak berada di luar kuasa seorang istri ketika dia tidak bisa hamil. Itu memang takdir Allah pada dia, ujian Allah untuk dia. Nah, tapi dia masih lebih beruntung daripada orang yang dibuat cacat oleh Allah. Karena saya tahu loh ada perempuan yang oleh Allah dibuat cacat sejak kecil sampai dewasa, sehingga akhirnya dia ya nggak ada yang mau menikah dengannya. Laki itu menikah dengan wanita itu kan untuk melayaninya. Yang utama diantaranya kan begitu. Nah kalau menikahi wanita cacat gimana bisa melayani? Malah justru suami yang harus melayani istrinya kan begitu. Sehingga akhirnya nggak ada yang melamar dia sampai tua dan wafat dalam keadaan masih perawan karena cacat. Tangan kakinya itu nggak berfungsi, lumpuh dia. Nah, kalau dia itu oleh Allah hanya diuji mandul tapi tidak cacat, kan seharusnya bersyukur. Alhamdulillah, meskipun diberi kekurangan ini, tapi masih diberi nikmat suami, masih diberi nikmat rumah tangga. Sehingga memang yang bijaksana adalah memberi kesempatan. Kalau perlu malah mencarikan, suamiku, maukah saya bantu untuk mencari istri yang kedua? Kriteриanya bagaimana sih? Nah, lebih enak semacam itu ya. Jadi tidak ada konflik. Kalau menghalang-halangi ya memang akhirnya seorang lelaki itu tidak salah kalau misalnya menceraikan istrinya, yang menghalanginya untuk ini membuat masalah bagi dia, itu nggak salah karena hukum perceraian sendiri kalau ada sebab syar'i tidak haram. Ya, sebagaimana Rasulullah juga pernah menceraikan beberapa istrinya karena ada sebab-sebab yang syar'i. Ya, jadi kemandulan ini salah satu yang bisa menimbulkan konflik itu kalau memang nggak selesai, itu akhirnya ya gimana lagi daripada terus memproduksi dosa dalam pernikahan, solusi terakhir akhirnya perceraian. Tapi kalau sependapat saya perceraian itu jangan sampai terjadi. Afdolnya ya, karena itu fitnah yang sangat disenangi oleh setan. Sedapat mungkin jangan sampai bercerai. Yang paling syar'i adalah mengizinkan. Sebenarnya nggak perlu izin juga, tapi berlapang dada. Ya. Karena suami nggak wajib izin untuk berpoligami. Jadi istilahnya bukan izin ya. Kalau secara syar'i wanita itu seyogyanya berlapang dada, memberikan kesempatan suaminya supaya menikah lagi sehingga mendapatkan keturunan. Ya, gitu ya jawaban saya. Oke, masih ada yang? Baik Ustadz, terima kasih. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Yoga Sadewa. Assalamualaikum Ustaz, teman dan teman-teman. Teman saya tidak ingin menikah dan punya anak karena trauma dengan perlakuan orang tuanya yang tidak baik. Apakah orang yang trauma ini bisa termasuk ke dalam sebuah pengecualian? Sebentar, suaranya kok terputus-putus ya? Diulang lagi. Ustaz, mohon maaf. Ini Ustaz dari Kak Yoga Sadewa. Assalamualaikum Ustaz. Teman saya tidak ingin menikah dan punya anak karena trauma dengan perlakuan orang tuanya yang tidak baik. Apakah orang yang trauma ini termasuk ke dalam pengecualian? Oke. Tidak ingin punya anak karena trauma dengan perlakuan orang tuanya. Apakah termasuk uzur? Ya, bukan. Gitu ya. Itu ujian bagi dia, ujian musibah saja, ujian perlakuan orang lain. Jangan sampai kita itu nggak punya anak karena misalnya dibully orang. Itu bukan alasan syar'i yang semacam itu. Dibully orang, trauma karena trauma itu kan berarti sakit. Sakit berarti perlu diterapi supaya sembuh. Nah, jadi tinggal memperbanyak sesi konseling saja dengan ustadz, dengan apa yang bisa menyembuhkan itu. Ya, karena sebenarnya kalau sampai trauma itu ada pemahaman yang memang perlu ditata. Kita itu seburuk apapun perlakuan orang tua kepada kita, maka itu tidak sia-sia. Semuanya ada pesan. Dan justru pesan terbaik perlakuan buruk orang kepada kita adalah agar kita bisa memiliki akhlak yang tidak seperti itu. Itu pendidikan terbaik dari Allah menurut saya. Maksud saya begini, pernah nggak antum misalnya menemukan orang yang
mulutnya tajam kepada antum. Yang kalau ngomong itu pedas. Sehingga ketika antum itu mendengarnya sakit hati. Pernah nggak bertemu dengan orang seperti itu? Kalau kita sampai dipertemukan oleh Allah dengan orang yang seperti itu, maka sesungguhnya di baliknya sesungguhnya ada pendidikan dari Allah. Loh kok pendidikan? Iya, pendidikan dari Allah supaya kita punya prinsip, punya tekad, saya tidak mau seperti itu. Gitu ya. Itu harusnya. Karena kenapa? Karena saya tahu digitukan itu sakit. Digitukan itu sakit bagi saya. Maka saya tidak mau melakukan orang seperti. Jadi itu pendidikan terbaik untuk kita. Jadi kalau misalnya seseorang itu mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya, kalau dia meresponnya dengan positif, dia harusnya muncul perasaan saya tidak akan seperti itu. Kalau saya nanti punya anak, saya akan memberikan yang lebih baik dari ini. Kan jadi orang tua hebat jadinya, gitu ya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ashaj Banu Qais. Rasulullah mengatakan, Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah. Kamu punya dua sifat yang dicintai Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anat. Sabar dan tidak tergesa-gesa. Sabar artinya bisa mengendalikan emosi. Tidak tergesa-gesa artinya setiap mau melakukan sesuatu dipikir dengan matang. Ini dicintai Allah karakter semacam ini. Asyad pernah ditanya, kamu kok bisa punya karakter sebagus itu, gimana caranya? Ternyata tipsnya seperti saya terangkan tadi. Saya ini setiap kali diperlakukan buruk orang lain, maka di hatiku aku berkata, saya tidak akan seperti itu. Gitu ya. Ini juga terangkum dalam ajaran Nabi, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Nah, biasanya orang nggak punya kepekaan seperti itu yang akhirnya buruk di depan orang. Tapi kalau orang sudah saking seringnya mendapatkan perlakuan buruk dari orang, justru dia menjadi orang yang paling baik akhlaknya kalau dia mengambil pelajaran. Nah, karena itu tidak boleh jadi alasan tidak punya anak ya, itu bukan alasan syar'i. Yang alasan syar'i seperti saya terangkan tadi, membahayakan nyawanya, itu baru boleh. Atau memang mandul, kalau mandul takdir dari Allah, gitu ya. Oke, yang lain lagi silakan kalau masih ada. Masih ada pertanyaan dari Kak Lufia Setiawan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Setiap pasangan pasti mendapatkan anak, akan tetapi tidak memiliki anak tapi mencoba yakni bayi tabung. Apakah mencoba bayi tabung itu diperbolehkan, Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana jika akan memiliki yang memiliki anak kedua akan tetapi menunda kehamilan dengan fokus dengan anak pertama? Apakah alasan tersebut syar'i, Ustaz? Terima kasih. Baik, yang pertama bayi tabung. Bayi tabung ini memang hal baru ya, muncul sebagai akibat perkembangan teknologi, ilmu genetika, mikrobiologi dan sebagainya, sehingga bisa mengembangkan bayi itu di luar rahim, gitu ya. Jadi pertumbuhan selnya di tabung khusus, begitu sudah jadi baru kemudian ditanam di rahim. Ini solusi bagi pasangan suami istri yang mungkin suaminya punya sperma yang lemah, segitu ya. Suaminya nggak mandul, cuma spermanya lemah. Jadi begitu berenang sedikit sudah mati di tengah jalan. Jadi nggak pernah nyampe ke sel telur dari istrinya. Nah ini kalau pakai bayi tabung kan dipertemukan di tabung di laboratorium. Setelah berkembang lalu kemudian baru ditanam di rahim istri. Hukum bayi tabung itu boleh jika sperma dan ovumnya dari pasangan yang sah dan menanam bayinya juga di rahim ibunya sendiri. Itu baru boleh. Ya. Tapi kalau bayi tabung itu spermanya dari lelaki lain, haram. Kenapa? Karena merusak nasab. Jadi tidak boleh misalnya pengen anak dengan kualitas yang sesuai diinginkan, karena wanitanya suka nonton film Korea misalnya, minta spermanya artis Korea misalnya. Nah, tidak boleh, haram itu karena merusak nasab. Yang seperti itu tidak boleh. Termasuk tidak boleh oleh jumhur ulama adalah jika sperma dan ovumnya itu milik pasangan tapi dititipkan di rahim yang bukan ibunya. Nah, ada istilah ibu sewa rahim ya. Saya pernah baca di
di India itu banyak wanita-wanita yang menyewakan rahimnya. Nah, ini diharamkan mayoritas ulama karena merusak nasab juga dan juga menimbulkan beberapa kasus karena beberapa wanita itu setelah melahirkan menyusui dia nggak mau kembalikan, tidak mau memberikan itu ke pasangan yang sah karena dianggap sudah ada ikatan batin begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, tapi selama dari pasangan sah tidak masalah ya, karena tidak ada yang dilanggar dari hukum syariat, tidak ada unsur perzinahan, tidak ada unsur merusak nasab dan sebagainya. Ya, kalau menunda kelahiran sudah saya singgung tadi boleh. Kenapa? Karena menunda kehamilan bukan bermakna anti anak. Menunda kehamilan itu kalau dalam di masa lalu itu dilakukan dengan teknik azl. Azl itu coitus interruptus, menumpahkan air mani di luar tempatnya. Jadi sudah begitu mau keluar kemudian ditumpahkan di luar sehingga tidak terjadi proses pembuahan. Nah, di zaman dulu dilakukan azl itu tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan. Ketika Rasulullah mengizinkan azl, maknanya berarti mencegah kehamilan untuk kepentingan-kepentingan tertentu boleh. Gitu ya, apalagi sifatnya anak dulu di agak besar yang pertama baru kemudian hamil lagi, tidak masalah. Ya, meskipun sebenarnya seharusnya beruntun di awal itu lebih bagus ya, karena kalau sudah semakin tua akan semakin sulit. Hamil dengan bagus itu agak sulit. Apalagi rekomendasi dokter-dokter kandungan itu untuk wanita ya, secepat mungkin menikah itu lebih baik. Kenapa? Karena wanita yang lebih cepat menikah itu lebih aman dari resiko kanker, kanker rahim, miom, gitu ya, kanker payudara dan sebagainya. Usia ideal wanita menikah itu ingat saya sekitar 21 atau 23. Jadi saat kuliah ya. Saat kuliah sudah bagus menikah. Karena kalau tertahan sampai usia 26, 27 sampai 30 itu resiko kanker. Kan banyak wanita terkena kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya. Itu karena terlambat menikah salah satu sebabnya. Dan ajaibnya Allah itu mengatur mekanisme kalau wanita semakin cepat hamil, semakin cepat menyusui, resiko kanker itu hilang semuanya. Seakan-akan secara implisit ada pesan dari Allah, nikahlah secepat mungkin para wanita. Begitu ya. Begitu sudah balik, sudah sanggup ini, lebih baik menikah. Oke, sudah tidak ada lagi? Cukup ya berarti? Kalau masih ada? Ya, Ustaz. Oh ya, itu. Masih ada itu. Ustaz, saya membaca beberapa argumen orang-orang yang memilih child free itu salah satunya adalah bahwa mengurus anak itu bukan sesuatu hal yang gampang. Apalagi jika ibunya sendiri ada masalah, potensi anak untuk dimarahi, dipukul itu kan besar gitu. Jadi alasan mereka daripada anak itu dipukul, dimarahi, yang mending nggak punya anak sekalian. Terus yang kedua, keinginan orang tua untuk dirawat anak ketika dia udah tua itu adalah sebuah bentuk keegoisan kalau menurut mereka. Karena itu bisa mengekang kebebasan anak. Bagaimana kalau anak punya cita-cita, punya keinginan sendiri, tapi mereka tertahan karena harus merawat orang tua gitu. Nah, untuk menjawab argumentasi yang seperti ini, apa yang harus kita sodorkan gitu, Ustaz? Ya. Syukran. Baik. Yang pertama, orang tidak ingin punya anak, alasannya adalah khawatir nggak bisa mendidik dengan baik. Ini contoh orang lemah justru ya. Lari dari masalah itu kan contoh orang lemah. Masalah itu kan dihadapi ya biasanya. Kalau kita merasa lemah, ya belajar dong biar kuat. Kan begitu. Coba misalnya mahasiswa ada masalah dengan dosen soal skripsi, terus putus asa ditinggal. Apa jadinya? Ya nggak selesai kuliahnya, kan begitu toh. Di dunia ini nggak ada sesuatu, ada pencapaian besar dengan lari dari masalah itu nggak ada. Ada prestasi-prestasi besar, hal-hal besar itu adalah karena orang menghadapi masalah, gitu ya. Justru malah itu menunjukkan kepengecutan menurut saya, kelemahan dan kepengecutan. Kalau orang itu sampai dititipi amanah Allah anak, berarti Allah percaya Anda mampu, begitu loh. Dan jangan percaya lagi pada akalmu, harusnya begitu. Kalau kita dikasih sesuatu, berarti kita mampu. Karena jaminan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Itu kalau argumentasi dalilnya begitu. Kalau argumentasi rasionalnya, alasannya justru menunjukkan bahwa orang tersebut lemah. Dan dunia ini nggak bisa bergantung kalau orang lemah. Orang lemah itu malah jadi beban. Beban masyarakat juga. Yang nggak pengen punya anak, terus nanti kalau tua siapa yang ngurusi, berharap jompo,
jumbo nanti dibiayai oleh APBN, nah, itu kan menjadikan beban negara jadinya, ya kan? Harusnya kalau anaknya ada kan yang ngurus anaknya, begitu. Itu orang-orang jadi beban masyarakat itu, mana? Secara rasional malah jadi beban masyarakat. Terus kita jelaskan, ya. Secara dalil, ya tadi, kalau Allah sudah ngasih kita sesuatu ini, berarti Allah percaya kita mampu, seberat apapun pasti mampu itu. Jaminannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau masih belum tahu ya berarti belajar. Jadi orang tua itu tidak dituntut sempurna, enggak, wajar orang tua itu lepas kontrol, terus emosi, dan sempat mukul anak. Tapi kalau dia menyesal, minta maaf, sembuh itu, ya. Enggak ada orang tua sempurna. Justru karena ada masalah itu dia jadi bijaksana. Oh, kalau anak begini harusnya sikapnya sambil terus belajar, sambil terus belajar parenting, gitu ya. Jadi ini ya jawaban yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya berharap untuk anak, ya harusnya nggak boleh begitu memang. Kalau secara dalil kita memang nggak boleh berharap anak itu akan mengurus orang tua. Kita hanya wajib untuk menjelaskan kewajiban anak, menjelaskan hukum-hukum anak terhadap orang tua, diajarkan tentang birrul walidain. Kalau itu amal mereka, gitu ya. Jadi kita tidak memaksa, kita memberikan izin anak untuk berumah tangga itu sudah menunjukkan tidak egois. Karena kalau egois maknanya jangan berumah tangga, urus aku dulu kan begitu. Ya, nah, makanya harus dijelaskan hukum syariat tentang birrul walidain itu batasannya begitu. Kewajiban orang tua itu begitu. Ya. Jadi kalau perempuan misalnya dia sudah punya suami, prioritasnya adalah suami. Jadi yang harus orang tua siapa ya? Anaknya yang laki-laki. Kalau misalnya laki-laki nggak ada ya, berarti saudaranya, saudara laki-laki. Kalau nggak ada siapa, pamannya dan seterusnya. Itu ada hukum asobah dan kekerabatan serta silaturahmi. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Baik Ustaz, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mengingat keterbatasan waktu yang semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan kepada diri kita dan lingkungan kita. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muafa, yaitu kesimpulannya adalah child free sebenarnya sudah lama terutama di daerah Eropa dan kemudian isu ini sudah mulai menyebar. Seperti yang diketahui, pengertian dari child free itu sendiri adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Ada 3 argumentasi rasional mengenai child free. Yang pertama ada eksistensi manusia, yang kedua ada fisik wanita, yang ketiga ada siklus manusia. Dalam pandangan Islam, jika hanya untuk senang-senang, maka child free itu sangat bertentangan. Ada 3 hal yang mendasari hal ini adalah, yang pertama ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang anak bisa menjadi amal jariah, sehingga dengan adanya seorang anak itu akan memberikan begitu banyak manfaat. Dalil yang kedua adalah perintah Rasulullah untuk memilih istri yang subur. Saat memilih seorang istri, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur. Hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Ada satu alasan syar'i yang mengecualikan di mana untuk tidak memiliki seorang anak itu diperbolehkan, yakni jika seorang perempuan itu mengandung atau melahirkan bisa membahayakan nyawanya. Maka dari itu tidak apa-apa jika seseorang tidak memiliki anak. Nah, mungkin sekian untuk kesimpulan dari saya. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah sebanyak 3 kali, istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Saya ucapkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Muafa dan jazakallah khairan katsir kepada seluruh peserta pada kajian rutin online pada sore kali ini. Saya sebagai MC dan mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara kajian rutin online yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan semuanya. Terima kasih. Izin ya. Baik Ustaz.